Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahdare Folis. Di sini saya akan menjelaskan PPT saya mengenai resum dari video ketiga yang telah dikirimkan dari mata kuliah Manajemen Kebencanaan, yaitu Sosialisasi Desa Tangguh Bencana Part 2. Jadi, Standar Nasional Indonesia merupakan pembaruan penting dalam kerangka nasional pengurangan risiko bencana berbasis komunitas. Webinar ini diselenggarakan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang substansi SNI yang terbaru yang menjadi pedoman teknis dalam membangun ketangguhan desa dan kelurahan. Di tengah meningkatnya risiko bencana akibat perubahan iklim, urbanisasi, dan pembangunan tidak berkelanjutan, kehadiran standar ini menjadi krusial untuk mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak sistem kesiapsiagaan nasional. Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi untuk menyelaraskan strategi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga internasional, akademisi, dan masyarakat sipil agar tujuan bersama menuju Indonesia tangguh bencana 2045 dapat dicapai secara sistematis dan berkelanjutan. Latar belakangnya, Indonesia memiliki lebih dari 53.000 desa, di mana mayoritas berada di wilayah yang tergolong rawan bencana. Ironisnya, baru sekitar 10.000 desa yang telah mendapatkan intervensi dalam program Desa Tangguh Bencana, baik melalui pendekatan pelatihan, penyusunan dokumen, perencanaan darurat, maupun penguatan kelembagaan lokal. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan besar antara potensi resiko dan kapasitas yang dimiliki. Selain itu, dampak perubahan iklim telah menambah kerentanan dengan munculnya bencana-bencana baru seperti kekeringan ekstrim dan banjir bandang. Oleh karena itu, penguatan kapasitas lokal di tingkat desa menjadi prioritas nasional yang tidak dapat ditunda. SNI hadir sebagai jawaban atas kebutuhan tersebut, menyediakan standar berbasis bukti dan praktik terbaik untuk membangun ketangguhan desa yang inklusif, terukur, dan berbasis komunitas. Jadi perubahan substansi SNI dari 2017 ke 2024. SNI 8357 yang awalnya dirilis pada 2017 kini mengalami pembaruan besar dalam versi 2024. Perubahan ini mencerminkan dinamika risiko dan perkembangan kebijakan internasional. SNI terbaru ini memperluas definisi ketangguhan desa dari semata respon berencana menjadi upaya sistematik dalam membangun kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan desa. Beberapa pembangunan signifikan mencakup satu, integrasi penilaian risiko berbasis iklim, dua, penguatan aspek tata kelola desa, tiga, pelibatan komunitas rentan dalam seluruh proses, serta empat, penyelarasan indikator dan SDGs dan kerangka sendai. Prinsip dasarnya, mengusung pendekatan inklusif, partisipatif, dan berbasis hak. Prinsip dasarnya meliputi keadilan sosial, keberlanjutan, kesetaraan gender, pelibatan kelompok rentan, dan pemanfaatan pengetahuan lokal. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat desa adalah aktor utama dalam membangun ketangguhan. Oleh karena itu, setiap tahapan mulai dari penilaian risiko, perencanaan konsistensi, hingga evaluasi harus dilakukan dengan keterlibatan aktif warga. Penerapan standar tidak berjalan sesuai sektoral, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor dan lintas disiplin. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan media organisasi masyarakat sipil. Tujuannya adalah menciptakan desa dan kelurahan yang mampu mengenali, menganalisis, dan mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Manfaatnya sangat luas, baik bagi masyarakat maupun bagi sistem pemerintahan desa. Di antaranya, meningkatkan efektivitas peringatan dini dan evakuasi, memperkuat pengelolaan sumber daya lokal untuk mitigasi, melindungi kelompok rentan secara sistematis, memperkuat kapasitas kelembagaan desa dan kelurahan, serta menjadikan ketangguhan sebagai bagian dari strategi pembangunan. Selain itu, penerapan standar ini memberikan acuan teknis bagi perencanaan pembangunan desa, sehingga program dan anggaran desa dapat diarahkan untuk mendukung indikator ketangguhan. Nah, indikator ketangguhan itu ada 5. Satu, layanan dasar dan infrastruktur. Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan. Tiga, partisipasi masyarakat. Empat, integrasi kebijakan bencana alam. Dan lima, adaptasi terhadap perubahan iklim. Nah, strateginya itu dengan membutuhkan pemahaman mendalam atas karakter lokal desa. Beberapa strategi utama yang diadopsi adalah pelatihan fasilitator lokal, penyusunan panduan berbasis wilayah, integrasi ke dalam musyawarah desa, dan serta pelaporan progres secara digital melalui sistem informasi desa. Namun, tantangan masih besar. Banyak desa yang mengalami kesulitan dalam memahami teknis dokumen, memiliki SDM terbatas, dan belum memiliki akses internet stabil. Maka, pendampingan berkelanjutan dari pemerintah desa, akademisi menjadi sangat penting. Nah, komitmennya itu ya adalah bersama.
pemerintahan pusat melalui BNBP, BSN, dan Kementerian Desa terus mendorong penerapan standar ini melalui sosialisasi, regulasi turunan, dan pelatihan kader desa. Sektor swasta dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial. Lembaga pendidikan dan riset dapat menyumbang data dan metode inovatif. Media memegang peran penting dalam pembangunan kesadaran publik. Dan tentu saja masyarakat sipil dan warga desa menjadi jantung dari semua proses. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.